Annyeonghaseyo 여러분, 싱시르문 Dion입니다. Hari ini spesial banget karena saya Dion Setia Dinata, orang Sunda asal Korea, akan mengajak Anda semua untuk ngecek fakta di balik hoax yang beredar di sekeliling kita. Nah sekarang ini spesial banget karena saya ditemenin, nggak sendiri, yaitu sama Oma. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Haraso. Oke, ini ngenalin buat ke teman-teman semua yang di rumah. Coba Oma nyanyi dikit aja. Moya nagek bari cingogo kembali dari rompok. Aigo, ternyata mirip banget ya sama Korea. Padahal itu bahasa Sunda. Ngomong-ngomong lirik yang dinyanyiin sama Oma tadi itu berhubungan dengan moyan atau berjemur. Nah, teman-teman, banyak informasi yang salah seputar virus corona dan juga efek dari vaksin. Nah, di sini bener nggak sih? Kita cari tahu kebenarannya, oke? Teman-teman, tahu kan sinar matahari di jam-jam tertentu itu bagus banget buat tubuh kita. Sama kayak yang tadi Oma nyanyiin dikit, itu ada hubungannya dengan berjemur. Apalagi di zaman pandemi ini, bagus buat imun tubuh kita. Tapi bentar, jangan kelewatan berjemurnya atau nanti kalau bahasa Sundanya kita jadi kadurukan. Jadi apa ya kalau bahasa Inggrisnya, sunburn. Jadi kebakar gitu karena terlalu lama berjemur. Nya, gitu Kang. Banyak loh yang bilang berjemur itu ampuh buat menangkis virus corona yang masuk ke tubuh kita. Jadi semacam tameng gitu Kang. Buat badan kita biar virusnya nggak masuk. Jadi bebas virus deh kalau sering berjemur. Gitu Kang. Nah, ada informasi bahwa virus corona itu bisa mati di bawah sinar matahari ya, Oma. Oh, pantesan ya Kang. Banyak orang yang selama pandemi ini jadi rajin moyan atau rajin berjemur. Atau sengaja berjemur di bawah sinar matahari gitu Kang. Demi mencegah terjangkit virus COVID-19 mungkin ya. Berjemur di bawah sinar matahari memang baik untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Dengan berjemur, kita bisa mendapatkan vitamin D yang menjadi salah satu gizi mikro yang berperan dalam membangun imunitas tubuh sehingga bisa mencegah penularan COVID-19. Tapi benarkah berjemur bisa membunuh virus COVID-19? Beredar kabar bahwa berjemur bisa membunuh virus corona. Virus bisa mati pada suhu 26-27 derajat dan virus akan hilang sepenuhnya saat terkena matahari. Kemudian dalam pesan itu disebutkan bahwa minum air panas juga bisa mencegah penularan COVID-19. Apalagi pesan berantai itu pakai embel-embel dikasih tahu sama kerabat yang lulus dengan gelar master dan bekerja di rumah sakit Shenzhen, China. Nah lo beda ya sama anjuran pemerintah untuk vaksinasi. Haigo, gampang pisan ya ternyata membunuh virus ini teh. Cuma berjemur aja lama-lama itu bisa menghilangkan virusnya. Gitu kan Oma? Tapi bener gak sih Kang, kalau berjemur itu bisa mematikan virus corona yang ada di dalam tubuh atau yang sekedar nempel di tubuh kita gitu? Ya udah, kalau gitu kita tanya ahlinya. Bener gak sih berjemur itu bisa bikin kita terbebas dari virus corona? Sejumlah informasi seputar COVID-19 beredar di tengah masyarakat. Meski kebenarannya belum tentu bisa dipastikan. Salah satunya adalah soal berjemur di bawah sinar matahari bisa mematikan virus corona. Berjemur di bawah sinar matahari memang baik untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Dengan berjemur, kita bisa mendapatkan vitamin D yang menjadi salah satu gizi mikro yang berperan dalam membangun imunitas tubuh sehingga bisa mencegah penularan COVID-19. Tapi benarkah berjemur bisa membunuh virus COVID-19? Dokter spesialis penyakit dalam Sofian Kurnia Marsawijaya menyebut, berjemur di bawah sinar matahari memang memberikan manfaat baik bagi tubuh, asalkan dilakukan pada waktu dan durasi yang tepat. Berjemur di bawah sinar matahari langsung di Indonesia sebaiknya dilakukan sebelum pukul 10 pagi, minimal 3 kali seminggu, dengan durasi antara 5 sampai 15 menit. Sejumlah manfaat yang didapat dari berjemur di bawah sinar matahari diantaranya merangsang sistem imunitas tubuh hingga menjaga fungsi otot dan syaraf. Namun Sofian menekankan,
hingga saat ini belum ada penelitian yang membuktikan bahwa berjemur di bawah sinar matahari bisa mematikan virus corona. Jadi memang belum ada studi di Indonesia maupun di dunia yang membuktikan bahwa sinar UVB dan sinar matahari dapat membunuh secara langsung virus corona. Ya. Cuman ada satu penelitian yang mengatakan dengan suhu di atas 50 derajat 56 derajat Celcius dan UV light dapat membunuh virus-virus tertentu, ya, tapi bukan virus corona. Manfaat berjemur secara tidak langsung ya berkaitan untuk menangkal virus COVID ya. Jadi secara tidak langsung ya. Jadi pada saat berjemur di pagi hari, khususnya di kurang dari jam 10 ya, jam 9 bisa, jam 8 bisa, itu dapat merangsang tubuh menghasilkan vitamin D3. Nah, vitamin D3 ini melalui metabolit aktifnya 1,25 OH2 merangsang sistem imun, ya, dapat merangsang sistem imun, kemudian meningkatkan berbagai macam kalsium, fosfat, dan menjaga fungsi otot dan saraf. Merangsang sistem imunitas berdasarkan adanya reseptor vitamin D ya, di berbagai macam makrofag, monosit, sel limfosit T dan limfosit B yang teraktivasi, dan adanya kemampuan 1,25 OH2 ini untuk mengatur proliferasi fungsi makrofag, kemudian sel-sel T dan B dan sel dendritik. Raso, ternyata begitu penjelasannya ya teman-teman. Memang kuman itu bisa mati kalau terpapar sinar ultraviolet atau direbus dengan suhu tinggi. Tapi itu nggak benar kalau dengan berjemur di bawah sinar matahari itu coronanya bakal mati. Itu nggak benar. Nah kan jadi tahu sekarang meski tidak membunuh virus corona tapi berjemur di bawah sinar matahari itu sangat bermanfaat bagi tubuh kita Oma gitu. Berjemur di bawah sinar matahari yang tepat itu bisa mendapatkan asupan vitamin D3 yang hanya bisa didapatkan atau dihasilkan di dalam tubuh dari cahaya matahari Kang. Begitu. Ada jam-jam tertentu yang manjur banget buat dapetin vitamin D dari sinar matahari. Nah untuk di negara tropis kayak Indonesia ini, berjemur yang paling bagus itu jam 9 pagi. Itu udah oke banget buat ningkatin kadar vitamin D dalam tubuh kalian semua. Jadi berjemur itu cukup dilakukan 3 kali dalam seminggu aja, nggak usah tiap hari. Nah, jadi berjemur itu baik untuk asupan vitamin D. Asal jangan berlebihan. Jika tubuh kita sehat, cukup vitaminnya, kita akan mudah juga terhindar dari segala macam virus atau penyakit, Kang. Nih. Nah, Oma, aya hiji deui nu kudu dicaritakeun. Ieu tentang vaksin. Ada unggahan di sosial media yang menyebutkan bahwa vaksin itu menyebabkan kemandulan. Cangkamah. Di unggahan di Facebook ini disebut bahwa vaksin corona dari Cina itu dapat menyebabkan gangguan kesuburan alias bikin bikin mandul. Aduh. Vaksinasi COVID-19 gencar dilakukan di berbagai negara. Kelompok usia lanjut juga sudah bisa disuntik vaksin untuk membentuk imunitas terhadap virus corona. Namun, masih ada saja yang merasa takut divaksin, apalagi ada kabar beredar kalau vaksin COVID-19 bisa menyebabkan kemandulan. Kabar itu tersebar di media sosial yang menyebutkan bahwa perusahaan multinasional produsen farmasi GlaxoSmithKline GSK yang melaporkan bahwa vaksin corona menyebabkan kemandulan. Ada agen sterilisasi dalam virus corona sehingga menyebabkan kemandulan, tidak hanya pada pasien, tetapi juga pada pasangan seksual orang yang disuntik. Haigo, serius iya mah? Ngomong nanti pakai bahasa raringis nu teu ngarti urang mah. Jeung lain orang Indonesia. Tapi kan namanya netizen itu di mana-mana ya pemirsa. Langsung nyebar informasinya termasuk sampai ke sini, ke Indonesia. Terus tahu-tahu ada deh yang nolak vaksin karena takut mempengaruhi kesuburan. Ngeri ya Kang ya. Tapi mari kita cek-cek kebenarannya Kang. Bener nggak sih vaksin corona COVID-19 bisa mengakibatkan kemandulan?
Upaya menggencarkan vaksinasi COVID-19 oleh pemerintah kerap terganjal sejumlah mitos yang beredar di masyarakat. Salah satu mitos yang beredar adalah soal vaksin COVID-19 bisa menyebabkan kemandulan. Kabar itu tersebar di media sosial yang menyebutkan bahwa perusahaan multinasional produsen farmasi GlaxoSmithKline atau GSK yang melaporkan bahwa vaksin corona menyebabkan kemandulan. Ada agen sterilisasi dalam virus corona sehingga menyebabkan kemandulan. Tidak hanya pada pasien, tetapi juga pada pasangan seksual orang yang disuntik. Namun, klaim yang menyebut vaksin menyebabkan kemandulan dibantah oleh dokter spesialis kebidanan dan kandungan, Dr. Boy Abidin. Vaksin menyebabkan kemandulan itu kabar yang tidak benar. Ada kaitan sama sekali antara vaksin dengan kemandulan. Ya, jadi gini kan, kalau vaksin itu kan tujuannya adalah untuk memberikan kekebalan antibodi terhadap beberapa macam penyakit. Ya, kita bicara vaksin secara umum ya, tidak hanya vaksin COVID saja. Jadi artinya diberikan satu zat yang menyebabkan tubuh itu akan melawan zat tersebut ya. Jadi itu biasanya suatu keluar antibodi, kemudian kita harapkan tubuh akan mempunyai kekebalan terhadap kuman tersebut atau virus tersebut begitu. Jadi nggak ada kaitannya. Jadi kalau mandul atau pasangan suami istri yang susah untuk hamil, artinya kan bisa mandul, artinya tadi ditakutkan mandul pada pria maupun pada wanita. Sebenarnya nggak ada kaitan. Jadi produksi sperma, produksi sel telur, proses kehamilan di mana adanya pertemuan sel telur, sel sperma di rahim dan segala macam itu sama sekali tidak ada kaitannya. Yang ada kaitannya adalah kalau dia sakit, nah karena nggak divaksin dia sakit, daya tahan tubuhnya turun, ya sakit itu akan mempengaruhi terhadap kesehatan secara umum dan juga terhadap kesehatan kesuburannya. Itu sih ya, jadi sama sekali nggak ada kaitan. Jadi vaksin ini aman saja untuk diberikan. Jadi, tidak ada kaitan antara pemberian vaksin terhadap kemandulan ya. Justru vaksin berfungsi untuk meningkatkan kekebalan tubuh seseorang yang secara tidak langsung berpengaruh pada daya tahan kesuburannya. Nah tuh, udah paham kau ya? Belum ada identifikasi masalah kesehatan terkait hormon yang dilepurkan dari uji klinis vaksin COVID yang sedang berlangsung. Berbagai studi telah menunjukkan bahwa antibodi terhadap protein spike SARS-CoV-2 itu nggak akan nyerang plasenta karena telah ditemukan antibodi SARS-CoV-2 pada bayi yang baru dilahirkan. Antibodi ini telah melewati plasenta dari ibunya ketika mereka terinfeksi selama masa kehamilan, Kang. Oke, dan para ahli juga kembali menegaskan bahwa semua vaksin COVID-19 yang dikembangkan untuk mengatasi pandemi virus corona ini telah melalui tahapan pengujian pada hewan dan tidak ada efek samping apapun yang mempengaruhi kesuburan. Jadi vaksin COVID-19T bisa membuat kemandulan, itu gerak, itu mah hoax pisan. Informasi terakhir dalam Bener Nggak Sih episode kali ini, beredar kabar kabur bahwa antibiotik bisa mencegah penularan COVID-19. Dalam pesan itu disebutkan 2 biji amoxicillin dicampur ke dalam tandon air bisa mencegah COVID-19, Kang. Waduh, meni seueur pisannya, eta mah kanggo ibak meureun buat mandi sampai banyak gitu. Bener nggak sih? Beredar pesan di media sosial yang menyatakan bahwa 2 biji amoxicillin diklaim bisa mencegah COVID-19. Caranya dengan menaruh 2 biji amoxicillin ke dalam tandon air. Isi pesan itu juga menyampaikan bahwa Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, sudah melakukan itu di rumahnya dan juga diterapkan di rumah-rumah dinas lainnya. Bener nggak sih? Amoxicillinnya habis berapa eta tehnya? Tapi bener nggak sih amoxicillin ini obat antibiotik yang bisa menangkis corona? Coba kita dangukeun ti ahlina. Beredar pesan di media sosial yang menyatakan bahwa 2 biji amoxicillin diklaim bisa mencegah COVID-19. Caranya dengan menaruh 2 biji amoxicillin ke dalam tandon air. Padahal antibiotik tidak efektif melawan virus. Dikutip dari situs covid19.go.id, antibiotik hanya efektif melawan infeksi bakteri. Sementara COVID-19 disebabkan oleh virus, sehingga antibiotik tidak efektif melawan COVID-19. Kemudian antibiotik juga tidak boleh digunakan sebagai upaya pencegahan karena bisa menyebabkan komplikasi. Menurut dokter spesialis paru konsultan Dr. Sudarsono, penggunaan antibiotik sejak dini bisa menyebabkan pasien yang sebenarnya gejala belum berat atau non-severe pada tahap awal
Tapi akibat penggunaan antibiotik yang tidak tepat malah membuat pasien memiliki gejala berat. Ada penelitian disebut Dr. Sudarsono, kasus itu terjadi pada 1.630 pasien. Oleh antibiotik itu memang sebenarnya tidak berhubungan secara signifikan dengan tingkat kematian. Jadi oleh karena itu disimpulkan di dalam jurnal ini bahwa penggunaan antibiotik harus dihindari kecuali benar-benar diperlukan pada pasien yang non-severe, terutama pada awal tahap. Jadi penggunaan antibiotik untuk pencegahan itu tidak tepat ya, apalagi antibiotiknya dibuat mandi. Tuh, dengerin ya. Jelas kan Oma? Lagi pula, dilansir dari kantor berita AFP, WHO menjelaskan bahwa antibiotik itu tidak dapat digunakan untuk mencegah atau mengobati COVID-19, Kang. Ya, dan juga WHO mencatat bahwa mereka yang dirawat di rumah sakit akibat COVID-19 dapat menerima antibiotik karena penyakit tersebut dapat menyebabkan infeksi bakteri lainnya. Para ahli kesehatan juga memperingatkan bahwa penyalahgunaan antibiotik itu dapat menyebabkan infeksi bakteri yang resisten terhadap obat, Kang. Tuh, jadi antibiotik yang bisa mencegah virus corona itu hoax Yorobun. Semoga rangkaian informasi-informasi yang kami sampaikan bisa membuat teman-teman semua lebih paham dan bisa membedakan mana informasi yang benar dan mana yang tidak benar, alias hoax. Ayo segera vaksin bagi kalian yang memungkinkan untuk divaksin. Jangan ditunda-tunda biar cepat selesai ini pandeminya. Jaga protokol kesehatan dan jangan kendor. Sampai jumpa lagi di Bener Nggak Sih? Menguak fakta di balik hoax lainnya ya. Saya Dion Setia Dinata dan Saya Oma Kamsamhamnida.